Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya pagi ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan rekan dulu catatannya, Nak. Dan buku cetaknya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari itu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kakak kelasnya dulu teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Oke, ibu absen dulu ya. Aulia Anissa, Hadir Bu. Nur Hayayuni, Hadir Bu. Syifa Qalbi, Hadir Bu. Nur Rahman, Hadir Bu. Sulfiani, Hadir Bu. Rizky Nisa, Hadir Bu. Saskia, Hadir Bu. Nur Rohmi. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Hadir Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau merefresh pengetahuan anak-anakku terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Saya Bu. Ya, silakan Muhammad. Ada lagi? Bernafas. Ya, ada lagi? Berkembang biak. Ada lagi? Tumbuh dan berkembang. Ya, betul sekali. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Anak-anakku punya tanaman tidak di rumah? Punya Bu. Sering membantu orang tuanya menyiramnya? Sering. Anak yang rajin ya. Sekarang Ibu bertanya lagi, kenapa sih tanaman itu harus disiram? Ya, silakan Rahman. Berbunga. Ada lagi? Biar sehat. Ya, ada lagi? Subur. Ya, ada lagi? Supaya berkembang biak. Ya, betul sekali. Jadi tepuk tangan dulu untuk semua. Kalian sudah pintar ya. Oke, jadi tujuan kita merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya setiap pagi hari itu supaya tanaman kita tumbuh dan berkembang dengan baik, supaya tanaman kita sehat dan subur. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dengan mempelajari materi ini, anak-anakku sekalian bisa menumbuhkan rasa pedulinya terhadap makhluk hidup yang lain, misalnya saja pada tumbuhan, hewan, dan lain-lain, sehingga kita bisa merawatnya, menjaganya, dan melestarikannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah anak-anak sekalian bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu akan membagikan gambar kepada anak-anakku, kemudian anak-anak sekalian akan mencari penjelasan dari gambar tersebut. Kemudian anak-anakku saling bertukar informasi dengan teman kelompoknya dan mempresentasikannya nanti di depan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Bagi kelompok dulu ya, jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Yang di tengah silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kita ada gambarnya ya. Silakan anak-anakku cari penjelasannya di buku ya. Semua sudah punya gambar ya masing-masing? Ya, Bu. Oke, jadi silakan anak-anakku cari penjelasannya di buku cetak. Kemudian setelah itu anak-anak berbagi informasi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan, Nak. Habis ya. Jadi yang pertama mempresentasikan di depan itu adalah dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang dapat diukur dan dilihat secara langsung perubahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen yang termasuk faktor internal pertumbuhan dan perkembangan. Gen merupakan substansi pembawa sifat keturunan dari
Selanjutnya gen mempengaruhi ciri, bentuk, dan warna bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pH yang termasuk faktor eksternal. Eksternal perkembangan dan pertumbuhan. Eksternal adalah dari keasaman yang mempengaruhi akar dalam proses penyerapan serta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah yang termasuk faktor eksternal. Tanah berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh berkembang dengan optimal bila kondisi tanah baik. Tadi presentasi dari kelompok 1. Berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok 1? Tidak ada, Bu. Oke, saya kira jelas ya. Kepada kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan naik ke depan dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Pengertian perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada tumbuhan ditandai perkembangan bunga pada tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu. Suhu termasuk faktor eksternal. Tumbuhan membutuhkan suhu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya matahari yang termasuk faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nutrisi yang termasuk dengan faktor eksternal. Nutrisi adalah sumber energi dan sumber energi makanan tumbuhan pada kehidupannya. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat pengatur tumbuh tanaman atau hormon yang merupakan faktor internal. Hormon merupakan zat pengatur tumbuh pada tanaman yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Di sini saya menjelaskan tentang air. Air yang termasuk faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kalau makhluk hidup tanpa tanaman tidak akan tumbuh. Air termasuk senyawa yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Penjelasan dari kelompok 2. Berikan dulu tepuk tangan kelompok 2. Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah jelas ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Kepada kelompok 2, silakan duduk kembali ke tempatnya. Jelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu konsep pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah proses penambahan jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya bisa dihitung. Misal tinggi tanaman 100 cm, berat tanamannya 10 kg. Kemudian irreversible maksudnya adalah tidak bisa kembali ke semula. Misal tinggi tanaman sudah mencapai 10 cm, itu tidak akan turun, tinggi tanaman tidak akan turun lagi menjadi 5 cm atau di bawahnya. Kemudian kita masuk ke konsep perkembangan. Jadi perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan pertumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga. Perkembangan ini bersifat kualitatif, artinya tidak bisa dihitung. Yang kedua bersifat reversible, artinya bisa kembali lagi. Misal kalau tumbuhan sudah berbunga, lama-kelamaan tumbuhan itu akan menggugurkan bunganya. Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kita masuk ke faktor eksternal pertama. Faktor eksternal yang pertama yaitu pH. Jadi pH merupakan derajat keasaman. Jadi tumbuhan ini memerlukan pH antara 7 sampai 8. pH ini mempengaruhi kerja akar dalam proses penyerapan unsur hara dan nutrisi dari tanah. Yang kedua yaitu tanah. Jadi tanah ini merupakan tanah sangat penting bagi tumbuhan. Jadi tanah ini menyimpan nutrisi dan zat hara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya faktor eksternal yang ketiga yaitu suhu. Jadi suhu ini mempengaruhi kerja enzim dan kerja hormon pada tumbuhan. Ada 3 suhu yang diperlukan oleh tumbuhan, yaitu suhu optimum berkisar antara 22 derajat sampai 37 derajat Celcius, suhu minimum di bawah 22 derajat Celcius, dan suhu maksimum di atas 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi cahaya matahari ini diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya nutrisi. Jadi nutrisi pada tanaman itu terkandung dalam tanah. Ada 2 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen.
Yang kedua yaitu mikronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit tetapi harus ada. Misalnya itu adalah Fe, besi, dan mangan yang sangat dibutuhkan tanaman dalam proses pembentukan klorofil. Selanjutnya air. Air ini merupakan unsur yang sangat penting bagi tumbuhan. Tanpa air, tumbuhan itu tidak akan hidup dengan baik, tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Air ini berfungsi dalam proses fotosintesis, proses perkecambahan pada tanaman, dan melarutan zat kimia yang ada dalam tubuh tanaman. Selanjutnya udara. Jadi udara itu, komponen udara itu ada dua, yaitu oksigen yang dibutuhkan tanaman dalam proses respirasi dan CO2 yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor internal. Jadi faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari dalam. Yaitu ada dua, gen dan zat pengatur tumbuh tanaman atau hormon. Yang pertama, gen. Jadi gen merupakan substansi genetik yang dibawa dari induknya ke keturunannya. Gen pada tumbuhan ini mengekspresikan sifat baik fisik maupun non fisik, misalnya warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Masuk ke faktor internal yang kedua yaitu zat pengatur tumbuh tanaman atau hormon. Jadi hormon ini merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang mengendalikan berbagai fungsi pada tubuh tumbuhan. Hormon pada tumbuhan disebut dengan fitohormon. Ada beberapa hormon dalam tumbuhan, yaitu pertama yaitu oksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, tromalin, dan kalin. Nah, oksin ini salah satu fungsinya yaitu dalam proses perpanjangan sel pada tumbuhan. Ini sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu, Ya, silakan Nak Aulia. apa yang terjadi jika faktor eksternal pada tumbuhan kurang atau tidak ada? Bagus dari Nak Aulia. Jadi apa sih yang terjadi jika salah satu faktor eksternal pada tumbuhan itu tidak ada? Jadi otomatis pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu terganggu. Misalnya jika tanaman kekurangan air, tanaman tersebut akan layu. Jika tanaman kekurangan cahaya matahari, juga tanaman tersebut akan layu. Jadi faktor eksternal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jika misalnya saja kekurangan salah satu dari faktor eksternal, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu akan terhambat. Itu jawaban dari Ibu. Bagaimana Nak Aulia? Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Ibu semuanya sudah paham materi kita pada hari ini? Iya. Oke, jadi sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu ingin anak-anakku bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sih itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Saya Bu. Merupakan perubahan fisik berupa pertambahan volume, ukuran, tinggi, dan massa yang dapat dilihat dan diukur secara langsung. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Sulfi karena telah memaparkan kepada Ibu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kan ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ibu. Ya, silakan Nak. Faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan adalah pH tanah, suhu, cahaya matahari, nutrisi air, dan udara. Kepada Nayat telah memaparkan kepada Ibu faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada yang bisa jelaskan ke Ibu faktor internal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu apa saja sih? Saya Bu. Ya, silakan Nak. Faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan, gen dan hormon. Betul sekali ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anakku, yaitu silahkan anak-anakku mencari fungsi masing-masing hormon pada tumbuhan, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, tromalin, dan kalin yang dikerjakan di buku tugasnya. Tugasnya yang kedua yaitu silahkan anak-anakku membawa 5 biji kacang hijau masing-masing orang. Karena minggu depan itu kita akan melakukan percobaan sederhana terkait proses perkecambahan pada tumbuhan. Jadi paham anak-anak mengenai tugasnya? Oke. Sebelum kita meninggalkan ruangan, silakan perhatikan dulu sekelilingnya anak-anak. Kalau ada sampah silakan dibersihkan ya. Ya Bu. Saja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.